Baik, selamat pagi rekan-rekan media sekalian yang kami hormati. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di pagi yang krusial ini. PT Sri Rezeki Isman Tbk atau yang kita sering kenal adalah PT Sritek mengundang Anda untuk memberikan informasi resmi mengenai kondisi perusahaan pasca putusan pilot yang telah inkrah. Kami memahami ini adalah isu yang sangat sensitif, terutama dampaknya bagi ribuan karyawan yang telah berdedikasi. Untuk memberikan kejelasan, pagi ini telah hadir bersama kita Ibu Mei Syanturi selaku kurator yang ditunjuk untuk mengelola aset Sritek dan Ibu Aninda Jelita yang mewakili manajemen perusahaan. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan paparan dari Ibu Mei. Silakan. Baik, selamat pagi rekan-rekan media. Saya Mei Syanturi selaku kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Semarang untuk mengelola PT Sri Rezeki Isman Tbk. Dengan berat hati, pagi ini kami mengumumkan bahwa PT Sritek secara resmi telah menghentikan seluruh operasionalnya per tanggal 1 Maret 2025. Keputusan ini adalah konsekuensi langsung dari putusan pilot yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah setelah Mahkamah Agung menolak kasasi perusahaan. Ini adalah langkah yang tidak terhindarkan setelah upaya restrukturisasi dan perdamaian tidak dapat dipenuhi. Dampak dari penghentian operasional ini tentu saja adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap seluruh karyawan kami yang berjumlah sekitar 10.665 orang. Angka ini adalah estimasi awal dan kami sedang dalam proses verifikasi data final. Sebagai kurator, tentunya prioritas utama kami adalah memastikan pemenuhan hak-hak karyawan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dan hukum kepailitan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan hukum, hak-hak karyawan akan menjadi prioritas pembayaran setelah kreditur separatis. Pembayaran ini akan dilakukan dari hasil likuidasi aset-aset perusahaan yang saat ini sedang kami inventarisir dan nilai. Kami berkomitmen untuk melaksanakan proses likuidasi ini secepat mungkin dan setransparan mungkin. Demikian, terima kasih. Baik, perwakilan manajemen Ibu Aninda Jelita, silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya perwakilan dari manajemen Sritex, Aninda Jelita Ningrum. Kami ingin menegaskan bahwa ini adalah momen yang sangat sulit dan menyakitkan bagi kami semua. Kami memahami sepenuhnya dampak keputusan ini terhadap setiap individu dan keluarga karyawan. Kami yang telah memberikan dedikasi luar biasa selama bertahun-tahun. Kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas situasi yang tidak dapat kami hindari ini. Meskipun perusahaan kini di bawah pengelolaan kurator, kami akan terus mendukung proses transisi ini. Kami memastikan bahwa setiap karyawan akan menerima rincian perhitungan hak mereka secara transparan. Kami juga telah membuka pusat informasi atau helpdesk khusus di lokasi, serta menyediakan nomor hotline dan alamat email agar karyawan bisa mengajukan pertanyaan dan klarifikasi mengenai hak-hak mereka. Terkait jaminan sosial, kami pastikan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan telah dan akan dibayarkan hingga akhir bulan, terakhir masa kerja resmi mereka. Kami juga telah berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk menyiapkan program-program mitigasi. Pemerintah daerah akan memfasilitasi pelatihan keterampilan ulang, job fair khusus, dan akses pada program bantuan sosial atau modal usaha bagi para mantan karyawan. Kami berharap ini dapat membantu mereka bangkit kembali dan menemukan peluang baru. Kami memohon pengertian dan dukungan dari semua pihak di tengah situasi yang sangat berat ini. Terima kasih atas pengertiannya. Terima kasih Ibu Mei Syanturi dan Ibu Aninda Jelita. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mohon sebutkan nama dan media sebelum mengajukan pertanyaan. Silakan. Ya, saya Ibu. Selamat pagi, saya Willy Kristantio dari Media Transparan. Ibu Kurator, Anda menyebutkan komitmen untuk membayar hak karyawan. Namun, dengan tumpukan utang triliunan rupiah Sritex, bisakah Anda menjamin bahwa dana dari hasil likuidasi aset akan benar-benar mencukupi untuk membayar penuh seluruh hak karyawan yang berjumlah lebih dari 10.000 orang? Mengingat posisi mereka sebagai kreditur konkuren,
Apakah ada skenario di mana karyawan hanya menerima sebagian kecil dari hak mereka? Dan apakah ada dana darurat di luar likuidasi yang bisa diakses untuk menutupi kekurangan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami sangat memahami kekhawatiran ini. Berdasarkan hukum kepailitan, hak-hak karyawan memang merupakan prioritas pembayaran setelah kreditur separatis. Kami sedang dalam proses verifikasi dan penilaian menyeluruh terhadap seluruh aset Sritex, mulai dari tanah, bangunan, mesin, hingga inventaris. Kami berkomitmen penuh untuk berupaya semaksimal mungkin memastikan seluruh hak karyawan terbayar penuh dari hasil likuidasi aset. Namun, perlu kami tegaskan bahwa kepastian pembayaran penuh memang sangat bergantung pada nilai realisasi aset yang berhasil kami jual. Tidak ada dana darurat terpisah di luar aset pilot yang bisa kami akses untuk tujuan ini. Demikian, terima kasih. Baik, selanjutnya. Kenalkan, saya Asrorul dari Media Merdeka. Karyawan yang telah mengabdi puluhan tahun sangat cemas. Bagaimana mekanisme transparansi, perhitungan hak pesangon, dan kompensasi lainnya yang akan dilakukan secara individual. Dan yang terpenting, bisakah memberikan estimasi tentang waktu pembayaran yang realistis? Apakah batas waktu maksimal yang ditetapkan untuk menyelesaikan pembayaran ini? Mengingat proses likuidasi bisa sangat panjang. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami akan menyediakan rincian perhitungan hak yang jelas dan detail untuk setiap karyawan. Karyawan dapat menghubungi helpdesk kami untuk mendapatkan penjelasan atau klarifikasi mengenai perhitungan individu mereka. Mengenai estimasi waktu, kami sadar bahwa proses likuidasi aset membutuhkan tahapan yang tidak singkat. Mulai dari penilaian, pemasaran, hingga penjualan aset. Kami tidak bisa memberikan tanggal pasti hari ini. Namun, kami berkomitmen untuk mempercepat proses ini semaksimal mungkin sesuai koridor hukum. Kami akan memberikan pembaruan secara berkala mengenai proses likuidasi dan rencana pembayaran, memastikan karyawan mendapat informasi yang transparan dan tepat waktu. Terima kasih. Baik, ada lagi selanjutnya. Baik, saya Kevin Anggara dari Media Kesehatan dan Sosial. Ingin bertanya, dengan di PHK-nya ribuan karyawan, bagaimana nasib jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan mereka? Apakah iuran hingga bulan terakhir sudah terbayar lunas? Dan apakah ada skema transisi yang disiapkan, terutama bagi karyawan yang memiliki tanggungan atau sedang dalam perawatan medis, agar tetap mendapatkan akses layanan kesehatan setidaknya untuk beberapa waktu ke depan sebelum mereka mampu mendaftar secara mandiri? Kami pastikan bahwa seluruh iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan karyawan akan dibayarkan hingga bulan terakhir masa kerja resmi mereka. Setelah itu, kepesertaan BPJS Kesehatan secara otomatis akan beralih menjadi mandiri. Kami telah dan akan terus berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan serta BPJS untuk membantu proses peralihan ini. Kami sangat mendorong para mantan karyawan untuk segera mendaftar kembali secara mandiri atau mencari informasi mengenai skema kepesertaan yang mungkin difasilitasi oleh pemerintah daerah jika ada. Baik, selanjutnya. Saya Mario dari Media Humanis. Sritex adalah kebanggaan dan mata pencarian ribuan orang selama puluhan tahun. Terlepas dari aspek hukum kepalitan, apakah ada pesan atau tindakan yang nyata dari para pemilik Sritex atau manajemen lama yang menunjukkan tanggung jawab moral dan kepedulian mendalam terhadap nasib para pekerjanya? Di luar kewajiban finansial yang diatur undang-undang, bagaimana Anda melihat dampak sosial dari PHK masal ini?
Baik, ini adalah pertanyaan yang lumayan menyentuh hati. Kami sangat prihatin dan sedih dengan kondisi ini. Ini adalah situasi yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Secara moral, kami mengakui bahwa ini adalah dampak yang sangat besar bagi ribuan keluarga yang bekerja di sini. Kami senantiasa berharap proses yang berjalan ini dapat memberikan keadilan bagi semua pihak, terutama karyawan. Kami berharap para mantan karyawan dapat segera bangkit dan menemukan peluang baru. Kami dari manajemen yang tersisa akan terus bekerjasama dan koordinator dengan kurator dan pemerintahan untuk memfasilitasi setiap bantuan yang bisa diberikan. Terima kasih. Baik, karena keterbatasan waktu, kita cukupkan saja sesi tanya jawab hari ini. Terima kasih sekali kepada Ibu Kurator dan Ibu Perwakilan Manajemen serta seluruh rekan media atas partisipasinya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi tim Public Relation kami. Terima kasih.